dapat hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, kurang kok. Dikasih pantun boleh gak? Dikasih pantun boleh gak? Pantunnya anak ayam palanya 3. Emang cakep? Anak ayam palanya 3 cakep jelek? Anak ayam palanya 3 yang jawab salam masuk surga. Ini pada pengen masuk surga gak? Ibu pengen masuk surga gak? Sekarang apa ntar? Sekarang. Mati dong lo. Belum, nanti, karena amal kita belum cukup. Allah berfirman, fatazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Saya minta maaf, saya capek, saya duduk. Saya dari pagi saya keluar pengajian subuh. Zuhur saya ceramah, semalam acara 4 tempat. Jam 2 malam saya baru nyampe rumah. Istirahat sebentar, setengah jam, 1 jam. Kemudian saya berangkat ngajar. Tadi diundang sama Prabowo pelantikan, cuman saya udah kecapean. Benar lu gak percaya? Kan gue sebelum saya jadi presiden, anak doain. Alhamdulillah. Doain orang baik boleh, doain Anies, doain Prabowo boleh. Semua kita doain. Mudah-mudahan bangsa ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin ya rabbal. Kasih pantun lagi boleh gak? Boleh gak? Pantunnya sekarang anak ayam beli kuaci. Ada gak anak ayam beli kuaci? Anak ayam beli kuaci yang jawab salam naik haji. Pengen gak naik haji? Tahun depan mau? Ustaz doain rumahnya kena gusur, amin. Bercanda. Kasih pantun lagi boleh gak? Pokoknya yang bilang cakep, Ustaz doain mukanya glowing, mukanya cakep. Yang kenceng, yang cakep, yang paling kenceng Ustaz kasih hadiah. Nanam pohon salam di duren sawi. Kurang kompak ente. Nanam pohon salam di duren sawi. Nah, lo ambil lo hadiahnya apa nih? Minyak wangi apa mau? Duit aja. Iya, duit juga boleh nanti. Oh, cakep gak? Nanam pohon salam di duren sawi. Kurang kompak. Ustaz asli orang Jakarta. Nama kampungnya, kecamatannya Duren Sawit. Duren Sawit ini singkatan duda keren sarang duit. Memang di sini ada janda? Banyak. Ya Allah. Tapi Ustaznya di sini kebanyakannya japor, kan ada jambu batu. Jambu batu ini janda muda beranak namanya jambu batu. Tapi Ustaznya di sini kebanyakan japot. Tapi Ustaz japot janda peot. Bercanda. Yang kencang bilang cakepnya. Nanam pohon salam di duren sawi. Wah, ini kenceng nih dia nih. Alhamdulillah. Sekali lagi, nanam pohon salam di duren sawi. Yang jawab salam banyak duit. Amin yang paling kenceng lagi nggak punya duit. Bener apa enggak? Nanti di akhir ceramah saya kasih amalan sholawat pohon duit. Mau nggak? Sholawat pohon duit mau nggak? Ustadz Yoga kenapa bisa beli rumah, beli sawah, punya kantor, punya usaha? Karena beliau istiqomah mengamalkan sholawat pohon duit. Beliau satu pesantren, satu sekolah, yaitu di Perancis. Di mana Perancis? Bukan Cisoka. Perancis perapatan Cisoka. Dia kan bukan orang Cisoka, orang sono Jawa Tengah. Perancis ini perapatan Ciseeng. Ya, perapatan Ciseeng adanya di Parung Bogor. Ya, adanya di Parung Bogor. Nanti saya kasih amalan sholawat pohon. Ustaz mau dipoto gaya dulu. Iya dong. Karena kalau nggak gaya, diam-diam tak mangap. Iya, makanya gaya dulu. Mudah-mudahan yang moto cepet nikah, amin. Ini langsung apa enggak? Yang kencang bilangnya, nanam pohon sekarang yang laki, yang perempuan diam, yang laki diam baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kasih pantun ya, yang laki diam. Yang cewek diam, yang laki nyaut. Nanam pohon salam di rumah Ibu Dini.
Yang cewek diem lu. Ini yang laki. Nanam pohon salam di rumah Ibu Dini. Yang jawab salam nambah bini. Enggak, Ustaz juga jangan jawab, Ustaz juga enggak boleh. Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadihi al-burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibu wa khalilu wa safiyuh al-mab'utsu rahmatan lil عالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله جل جلاله وجل ذكره وعزى وجل وعظم شأنه بإذن سراجا وقمارا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وأجساد أرواحنا ومولانا Muhammad. Masih kurang kok. Bu, saya mau nanya, tahu gak artinya koret? Tahu gak koret? Koret, mitik, medit, apa artinya? Ada gak orangnya di sini? Kalau bikin status makan bakso nggak bagi-bagi, mana orangnya? Saya mau nanya, jawab yang kencang. Ini peringatan Maulid Nabi, tasyakuran. Ada ilallah lil Habib Muhammad. Yang tadi niat beliau ingin hadir. Niatul mu'min khair min amali. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Ini semua waktu yang mustajab, waktu yang barokah. Jawab yang kompak, yang kencang. Saya mau nanya, semuanya pengen jadi orang baik apa orang pelit? Yang kencang pengen jadi orang baik apa orang pelit? Tapi jangan nyolot juga. Pengen jadi orang baik orang pelit? Pengen punya tetangga baik atau tetangga pelit? Kalau tetangga baik dia masak jengkol, kita dibagi gak jengkolnya? Baik. Tetangga baik dia masak jengkol, kita tetangganya dibagi gak? Dibagi karena dia orang baik. Bahkan kata Nabi dalam satu riwayat, umatku, Nabi mencontohkan setiap beliau ingin memasak, beliau memerintahkan untuk membanyakkan kuahnya, membanyakkan airnya. Agar apa? Agar bisa bagi sama tetangga. Kalau tetangga pelit masak jengkol dibagi gak? Pelit dibagi gak? Dibagi, cuman baunya doang. Saya mau nanya, kalau ada tetangga pelit masak jengkol, baunya nyampe ke rumah kita, kira-kira kita doain kejengkolan apa enggak? Kejengkolan enggak? Jangan, itu bukan akhlaknya Nabi. Doain orang jelek bukan akhlaknya. Doanya gimana Ustaz? Ya Allah, mudah-mudahan nanti kalau hujan rumahnya longsor. Bercanda. Kalau dia longsor juga. La haula wala quwata illa. Saya mau nanya, saya kasih hadiah. Mau duit, saya kasih duit. Semua warna duit, ada beberapa negara, duit yang di negara ada di dompet saya. Saya mau nanya, orang baik tempatnya di surga apa di neraka? Kata siapa? Kata siapa? Hah? Iya, maunya orang baik kan maunya di surga. Kata siapa orang baik di surga? Kata ibu-ibu. Kata siapa? Kata abdi diterang bahasa Sunda, bahasa Indonesia nyaho teu? Leres? Benar. Nih abdi mau nanya, apa ayat yang berkata, siapa yang berfirman orang baik masuk ke dalam surga adalah di dalam Al-Qur'an. Yang tahu ayatnya orang baik masuk ke dalam surga, Buya kasih hadiah. Ayo, apa ayatnya? Ada iklan, Mio lewat. Orang baik di dalam Al-Quran ayatnya gimana bunyinya? Yang tahu bunyi ayatnya Ustaz kasih hadiah. Ayo, ada yang tahu gak? Yang di pojok bu, yang di luar tahu gak ayatnya? Jangan lihat Google. Kalau ngaji lihat Google, ketika mati datang malaikat ditanya man rabbuka, dijawab YouTube. Ya.
Karena ngajinya sama Google dan ngaji sama ustaz sama guru yang bersanad kayak saya, Ustaz Yoga, Ustaz Rum, sanadnya sampai kepada Al Habib Bana Muhammad, diterima oleh ayahnya Al Habib Bana Sayyidina Syekh Al Habib Segar, diterima oleh gurunya Al Habib Abdullah bin Abdul Qadir, diterima oleh ayahnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad, diterima oleh gurunya Al Habib Abdullah bin Hasan Asy-Syadzili di kota Tarib, sampai sanad ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Apa ayatnya? Ini saya mau nanya, orang-orang ini namanya kampung apa nih? Kampung Duku. Desa apa? Kalau Jengking. Serem ini desa apa? Desa apa? Apa? Jengking. Hah? Ya coba sini. Ya Ustaz mau nanya. Dekat. Kita Ustaz kasih duit. Sombong amat. Namanya Kampung Jengking. Jengjing. Oh, jengjing. Berarti orang sini bisa bahasa Jepang dong. Watashi wa isogasi anda tawan samu arigato gozaimasu. Hei. Bisa nggak bahasa Jepang? Jengjing kayak nama artis Korea. Bener nggak? Desa Jengjing, Kecamatan Cisoka, Kampung Duku. Benar? Jawab ibu-ibu. Ibu di rumah lebih banyak baca Quran apa baca WA? Lebih banyak baca Quran apa baca WA? Ya Allah. Kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an liasabi. Dalam satu riwayat dalam kitab Tibyan, riwayat Imam Tirmidzi, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran fa innahu yati yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang kelak di hari kiamat syafi'an liasabi, sebagai penyelamat bagi siapa yang sering membacanya. Kalau Quran yang dibaca alhamdulillah, apa kata Nabi? Nawiru buyutakum bi qiraatil Quran, cahayailah rumah-rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Man aroda ayyatakallama Allah falyaqra'il Quran. Orang yang ingin berbicara dengan Allah baca Al-Quran. Nabi Musa mendapatkan gelar kalimullah. Beliau kalau ingin berbicara naik ke Bukit Tur Sinai. Allah katakan kepada Musa, ya Musa, iflah nalik indaka fil muqaddas tuha. Hei Musa, lepas sandalmu, engkau ada di tempat di lembah yang suci. Alhamdulillah. Kita baca Quran kudu naik gunung Salak dulu apa enggak? Kita kalau mau baca berbicara sama Allah kudu naik gunung Semeru dulu apa enggak? Cukup di rumah baca Quran, ya, di majlis baca Quran, di kantor baca Quran, di kebun boleh baca Al-Quran. Tapi kalau WA yang ibu lebih banyak baca daripada Al-Quran, ketika ibu meninggal masuk ke alam barzah, yang datang bukan Al-Quran. Siapa yang datang? Wow yang datang loh. Nauzubillah min. Coba saya mau lihat, kayaknya yang laki-laki ini pinter baca Quran semua. Coba Ustaz mau tes mana yang lebih soleh dan soleha, yang laki apa yang perempuan. Cuman yang laki dulu, karena di dalam ayat disebutkan ar-rijal qawwamu 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin terhadap wanita. Yang laki terusin baca Ustaz. Yang laki yang semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Alhamdulillah. Nah sekarang yang cewek siap-siap. Ya, siap-siap. Ya, tunjukkan kesolehannya. Ya, soleha semua nih. Saya yakin nih soleha semua. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di luar juga baca. Kaf ha ya ain shad. Ya, lu gimana? Ibu-ibu baca Quran ya. Yang lagi yang semangat, yang lagi. Jangan ini, yang semangat yang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Syahadum. Alhamdulillah. Lu jangan ketawa, sekarang bagian lu. Siap-siap. Kata mama, ibu-ibu, Ustadz mah curang. Kira lagi aja gampang. 2 huruf Yasin, ya udah sama biar adil 2 huruf juga, lu jangan protes aja. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Lah gimana sih nih? Enggak yang di luar, enggak yang di dalam, podo wae. Sama aja, Bu. Udah berapa kosong lagi? Berapa kosong? Prabowo menang, sorry ya.
Bukannya 21, 20 atau 21? Kemarin Indonesia Cina berapa? Oh pinter. Alhamdulillah Bu. Satu lagi saya baca ayat, ibu nggak terusin, saya pulang ke Jakarta. Ngapain saya ngaji pada nggak baca Quran? Ya, kelihatan juga mukanya udah pada lapar. Ntar kembuli jadi rengginang kalau kelamaan ceramahnya. Ya, satu ayat lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo yang cewek ini dua kosong. Inna lillahi wa inna ilaihi. Oh. Alhamdulillah masih baca Quran. Alhamdulillah. Iya, jadi intinya apa di dalam Al-Quran? Orang baik dimasukkan ke dalam surga. Apa ayatnya? Innalladzina amanu wa amilus sholihati. Watawa. Bukan watawa, emang watawa ada surganya. Bukan watawa, kalau nggak hafal diem aja. Innalladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi. Firdausi nuzula. Surat apa itu? Surat Surat Al-Kahfi, Al-Kafirun lagi. Al-Kahfi, surat Al-Kahfi. Apa artinya? Innalladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan dia beramal soleh. Saya mau nanya, kita hadir maulid, kita hadir ngaji, kita hadir pengajian, ini amal soleh apa bukan? Apa kata Allah? Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Berlus. Apa tuh merek apa tuh motor? Oh, Scoopy lewat. Merah lagi ke PDI. Ini lanjut apa enggak? Lanjut apa enggak? Surat Al-Kahfi. Ini zaman udah benar-benar pengen terjadi kiamat. Semua tanda dalam riwayat disebutkan udah muncul semua. Apa? Ketika Nabi ditanya oleh Jibril alaihissalam, maka dikatakan ini adalah hadis Jibril. Apa? Ketika Rasulullah mengatakan akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, dijawab sama Nabi, rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, ihsan anta'budallah ka'annahu tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, apabila engkau tidak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah pasti melihatmu. Dijawab sama Nabi. Kemudian ditanya Nabi, akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepada saya kapan terjadi kiamat. Maka Rasulullah menjawab, orang yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Dengan ketawaduannya Nabi, rendah hatinya Nabi, akhirnya beliau bertanya lagi sama Nabi, akhbirni an amaratiha, kalau begitu kabarkan kepada saya tentang tanda-tanda kiamat. Dijawab oleh Nabi, antulidal ummata rabbataha wa antara ulatul alatar ya isya'i yatatawwaluna fil bunyan. Mereka nanti di akhir zaman, tanda kiamat, yang dulu pengembala kambing, yang dulu tidak memakai sendal, mereka adalah para pengembala kambing. Sekarang mereka berlomba-lomba, yatatawwaluna fil bunyan, membangun bangunan yang tinggi. Saya mau nanya, di Arab sudah terjadi apa belum? Saya mau nanya, di Saudi, di Libya, di mana lagi, di Abu Dhabi, mereka berlomba-lomba bangun gedung apa enggak? Berlomba-lomba bangun gedung apa enggak? Lu udah pernah ke Makkah apa belum? Ya, pantesan kami nyambung. Saya doain mudah-mudahan pulang maulid ini semua bisa jadi tamunya Allah. Mau gak jadi tamunya Allah? Mau gak dipanggil sama Allah? Sekarang bentar. Bentar. Iya, Duyufur Rahman. Ini travel, Habib punya travel juga. Nanti yang laki ada backpacker, cuman 13 juta. Nabung dari sekarang. Langsung sama Habibana Mahbub, Habib Hasan. Mudah-mudahan Habibana Muhammad Waliullah, beliau diberikan kesehatan afiat, bisa nemenin umrah backpacker bareng kita semua. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Umrah 13 juta, mau beli gimana? Ya, dan itu berangkat pasti, nggak ada ketipu uangnya, dan enggak, karena pesantren beliau ada, santri beliau ada ribuan. Insya Allah kita semua bisa berangkat haji dan umroh. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Jadi sekarang Israel sama Palestina masih perang apa enggak? Masih enggak? Palestina masih dibombardir enggak? Lari ke Libanon. Lu punya TV apa kagak? Punya TV? Punya HP? Lihat di HP. Masih perang apa enggak?
Ini kalau semua nggak menutup kemungkinan Makkah Madinah bisa diperangi oleh mereka. Walang tardu akal Yahud walang Nasara hatta tattabi' millatahum dalam surah Al-Baqarah. Nggak ridho orang Yahudi dan Nasrani. Israel bagian daripada Yahudi. Dia nggak akan ridho kepada umat Islam sampai kita mengikuti agama mereka. Nauzubillah min. Kalau terjadi peperangan dunia ketiga, mau ngumpet di mana? Makanya kata Nabi, baca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat. Jangan pernah ditinggal. Minimal. Ini pagar jalan sendiri ada kuntilanak. Ada yang dorong apa jalan sendiri? Keren juga, Ustaz Yoga pagernya pakai remote. Iya, luar biasa. Habibana juga sama. Dulu rumahnya apa? Gerbangnya pakai remote. Cuman waktu itu ada petir, rusak. Iya, punya apa rusak? Kita benerin. Sekarang Habib Pasar. Iya, putra beliau. Kalau kita sowan ke rumah beliau, udah dari jauh udah kebuka. Kirain saya ada kuntilanak, kalau pakai remote. Kita yang kuntilanak, ini remote tuan. Udah canggih, alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan Ustaz juga pagernya bulan depan pakai remote. Iya, enggak, bukan rumah di sini, di rumah di IKN. Amin. Amin ya Rabbal. Iya. Jadi ini lanjut apa enggak? Baca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Kata Nabi jaminannya selamat dari fitnah Dajjal. Insyaallah. Jadi orang baik masuk ke dalam surga. Tapi kata Nabi ada golongan orang yang paling pelit, koret, mitik. Siapa mereka? Nabi sebutkan al-bakhil. Man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang paling pelit, kikir, tak kala disebutkan namaku, dia tidak mau bersolawat kepadaku. Biar kita menjadi orang baik, kita jawab dengan semangat sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad sallallahu wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadratul kiram wal muhtaram yang kami cintai, kami muliakan, Sohibul Bait, mertua beliau Ustaz juga yang bernama Bapak Nur Mulyono. Ini lagi viral Pak Mulyono ini. Iya, lagi viral. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan cucunya ada satu lusin. Amin ya Rabbal. Yang kita muliakan, kita cintai sesepuh kita, orang tua kita di sini, Boy. Oh ya, Amboy. Gue inget boynya doang, Amboy. Ya, Bapak Amboy, kita doakan beliau mudah-mudahan bininya nambah. Emang ada yang mau jadi bininya? Ini janda emang mau jadi bininya? Jangan. Ini ada istrinya datang nggak, Amboy? Mana? Oh di dalam. Wah takut kualat gua. Ya ntar saya kasih hadiah dah, tenang aja. Saya kasih tasbih biar Bang Amboy kagak kegoda sama jamur janda murah. Bercanda. Ini lanjut apa enggak? Yang kami cintai, kami muliakan Ibu mertua Ustaz Yoga, terutama Sohibul Bait Ustaz Yoga. Kita doakan beliau mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh beliau dikabulkan oleh Allah. Usaha beliau tambah berkah. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan mamin muslimin, tidaklah dari seorang muslim quri'a fi baiti, dibacakan di dalam rumahnya maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kecuali apa? Rafa Allah akan mengangkat. Yang pertama apa? Al-qahtah, kekeringan, wal baliyat, yaitu bala-bala, wal afat, penyakit, wal bughdha, kebencian, wal hasad, orang yang hasud dijauhkan, diangkat oleh Allah, wasu'ul ain, pandangan yang jelek, santet, guna-guna dihilangkan oleh Allah, wal lusus, apa lusus, kemalingan, itu diangkat. Wa idza mata, ini ngapain triangle? Mau kemana triangle tuh dia? Iya triangle. Masya Allah. Wa idza mata, dan apabila orang yang dibacakan rumahnya maulid Nabi ketika meninggal dunia, hawanallahu alaihi jawab munkar wa nakir, Allah mudahkan untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Wa kana 'inda sadiqin 'inda malikin muqtadir, dan orang-orang tersebut akan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Zat yang Maha berkehendak. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Dan guru-guru kami mengatakan juga di mana dibacakan maulid Nabi, maka di situ Rasulullah hadir. Saya mau nanya, rumah ibu pengen gak didatangin Nabi Muhammad? Mau apa enggak? Benar, mau gak? Mau mimpi Nabi gak? Cinta gak sama Nabi? Rindu gak sama Nabi? Kalau saya ceramah sampai subuh kuat gak? Sampai subuh kuat gak? Lu kuat, gua pulang.
Ngapain sampai subuh? Saya langsung ke Bogor ke Cipanas Cianjur. Hari Selasa ke Bandung. Hari Rabu saya balik lagi ke Jakarta nemeni guru besar saya, Al Habibana Arda'illallah Al Habib Muhammad Waliullah. Saya di sini diperintahkan oleh beliau. Saya tadi ditelepon oleh beliau, Buya, saya kalau udah diperintah sama beliau saya nggak bisa nolak. Dan saya ada majlis di Jakarta. Saya minta badalin majlis saya untuk menggantikan pengajian saya. Saya hampir tiap hari ngajar Bu di Jakarta. Saya ngajar Primob, saya ngajar TNI. Selama ini saya nggak pernah kena tilang sama polisi. Kenapa? Karena kita ngajarin para Primob yang ada di Indonesia. Alhamdulillah. Saya ditelepon Habibana dan itu ada suatu kemuliaan. Kemarin saya bikin acara juga di rumah saya malam Sabtu. Malam Sabtu saya bikin acara maulid sama milad saya, hari ulang tahun saya. Ya, di tanggal 18 Oktober kemarin. Ya, alhamdulillah. Nggak usah nyanyi mabruk nggak usah. Ya, iya. Beliau sampai mengumumkan di masjid minggu depan Habib Muhammad, karena tanggal 11 beliau merayakan di pesantrennya, di pondoknya. Saya suruh khutbah Jumat di pesantren. Di amplopin lagi sama Habib. Ya Allah, saya malu sama Habib, ini baik banget. Seharusnya guru yang ngasih amplop kepada murid, yang ngasih amplop kepada guru, murid yang ngasih hadiah kepada guru. Kenapa? Karena Rasulullah maulidu di Makkah wa hijratu bil Madinah. Rasulullah ini lahir di Makkah, hijrahnya ke Madinah. Sampai di Madinah, ini penduduk Madinah semua memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad. Ada yang ngasih tanah, ada yang ngasih rumah, ada yang ngasih kebun kurma, ada yang ngasih sesuatu. Wah, dikasih emas, perak diberikan. Sampai ada Ummu Sulaim ini orang miskin, dia nggak punya apa-apa, dia bingung, saya mau ngasih apa buat Nabi Muhammad, saya bingung, saya mau kasih apa. Akhirnya dia punya anak namanya Malik. Akhirnya Malik ini dibawa ke rumahnya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya nggak punya harta, saya orang miskin, saya nggak punya apa-apa, tapi ada anak saya, ini harta yang paling berharga, saya berikan untukmu ya Rasulullah, untuk membantu apa yang engkau perintah dan apa yang engkau mau. Akhirnya ini Sayyidina Anas bin Malik adalah salah satu riwayat hadis yang disebut dalam kitab Al-Muwatta dan beberapa kitab-kitab yang lain, yang beliau umurnya 120 tahun berkah khidmat sama Nabi. Alhamdulillah. Jadi memberikan hadiah itu tahaddu, memberikan, kalian saling memberikan hadiah, maka kalian saling memberikan cinta dan kasih sayang. Amin ya Rabbah. Kita doakan Al Habib Muhammad Waliullah Ibn Sayyid Syekh Al Habib Segaf dan Umi beliau Ummu Hajah Wahidah binti Haji Abdul Rahman, dan adik beliau Al Habib Hasan Ayatullah, Al Habib Abdul Qadir, Habibullah Sarifah Radiah. Kita doakan beliau yang memimpin umat 20.000 santrinya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah kabulkan segala hajat, dan Allah angkat segala penyakit. Amin ya Rabbal. Ustaz Yoga, Ustaz Rauf yang beliau juga baru pulang dari mertuanya kata Ciberem, Yasinga, Lewiliang. Perjalanannya lewatin hutan, walau rintangan membentang, terjadi masalah dan terjadi beban. Apa lo? Lagu apa lo? Kerasakti. Iya, ya kita doakan beliau mudah-mudahan sehat walafiat, dikabulkan segala hajat. Amin ya Rabbal. MC Kori kita namanya Ustadz Gito. Oh Dito, kita doain Ustadz Gito mudah-mudahan bini yang 4. Amin. Amin aja lu. Iya kan Kori diundang kemana-mana, suaranya bagus, diangkat mertuanya. Amin ya Rabbal. Kita doakan Ustadz Dito. Udah nikah belum? Udah nikah belum? Oh belum. Kita doakan mudah-mudahan nanti dia dapat mertua yang punya kontrakan 200 pintu. Amin. Dan anak sematawayang satu-satunya perempuan, nggak punya kakak, nggak punya adik, dan orang tuanya, mertuanya udah bengek. Iya, terus yang nerusin perjuangan buat agama. Amin ya Rabbal. Angkat tangannya, tawassalu bijai fa inna jai'indallahi al-azim. Kita sedang bertawassul sama nama Nabi, bersyukur atas maulid Nabi. Angkat tangannya, angkat, kita berdoa kepada Allah. Khairus sa'ah, ini malam lebih baik daripada malam Lailatul Qadar, lebih baik daripada malam nisfu Sya'ban, lebih baik daripada malam Idul Adha, Idul Fitri, malam nuzul Quran. Angkat tangannya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, rizkinya banyak. Yang punya utang ada gak? Yang punya utang ada gak? Yang punya utang ada gak? Bayar! Punya utang dibayar. Kalau nggak dibayar kapan lunas? Nabi Muhammad yang mau nyolatin orang yang punya utang, sampai Abu Dzar mengatakan saya yang nanggung utangnya Rasulullah. Akhirnya disolatin sama Nabi. Yang punya utang mudah-mudahan Allah lunasi utangnya. Yang masih ngontrak ada gak? Yang masih ngontrak ada gak? Jangan lupa bayar kontrakan. Yang belum punya rumah ada gak? Mudah-mudahan bisa beli rumah di IKM. Amin, gak kejauhan. Mudah-mudahan kita bisa berangkat haji ke Mekah, bisa ziarah Nabi di Madinah, dan
dan kita bisa sholat di Masjidil Aqsa, dan rakyat Palestina diberikan kemerdekaan, dan semua umat kaum muslimin dijaga oleh Allah, khususnya bangsa Indonesia menjadi baldatun thayyibatu wa rabbul ghafur. Kalau ada para pemimpin baik yang ada di Palestina, semua di dunia, khususnya Indonesia, yang zalim, yang rakus, yang koruptor, yang jahat, mudah-mudahan kejahatan kezalimannya itu disibukkan dengan kezalimannya, dan kita diselamatkan dari orang-orang berbuat zalim. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amin ya Rabbal. Cuman yang main Maros kagak nyambung. Iya, karena belum di DP Musab Yoga. Iya, bercandanya lanjut apa enggak? Saya ceramah kemana-mana, Bu, Kalimantan, Bengkulu, Lampung Barat, Liwa, dan Ranau, dan ala kuliah, sampai ke Mesir. Waktu saya di Mesir, saya dibawa ceramah ke pelosok-pelosok Mesir. Cuma di sana harus pakai bahasa Arab, karena teman saya waktu saya di Yaman, di Hadramut, bersama Al-Habib Banil Hasan Ayatullah, saya belajar di Kota Tari. Di situ saya punya teman orang Mesir. Rencananya mau dinikahi, mau jadi mantu rencananya. Kita nyari nasab ke sana, karena Kaubatul Ashraf. Saya 3 bulan di sana. Saya dibawa ceramah sama beliau kemana-mana. Dan saya kalau ceramah lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Saya kalau disuruh sama guru nih ceramah, apa yang dihadiahkan buat saya kasih guru saya. Kalau saya ke daerah Bogor, saya mampir, saya kasih. Tapi guru saya kadang-kadang malah yang hadiahin saya. Terutama Al-Habibana Muhammad Waliyullah, orang yang karim, orang yang dermawan, orang yang baik. Sebagaimana ayahnya, sebagaimana datunya Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim ngasih makan 1 hari 1000 gandum roti. Ada gak orang jengjung ya? Jengjing, ada ikhwanya, jengjing. Ah udah, desa Sicoka aja, Sicoka. Saya mau nanya, di sini ada gak yang sedekah setiap hari 1000 gandum roti? Ada gak? Ada gak? Kalau ada maulid Nabi di Masjid Al-Hidayah, di dompet ibu ada uang warna merah, biru, hijau, kuning, abu-abu. Yang keluar duit warna apa? Abu-abu. Nyumbang maulid 2000. Ya Allah, kalau ada orang desa di Sicoka, dia nyumbang 2000, mudah-mudahan dompetnya hilang, kantongnya bolong, tasnya bocor. 2000 enak aja. Khadijah hartanya semua dikasih sama Nabi, sampai beliau meninggal wasiat sama Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau saya meninggal, saya dikubur di dalam tanah, kau datang ke kuburan saya ya Rasulullah, kau gali itu tanah. Mungkin ini daging sudah dimakan oleh cacing tanah, oleh binatang tanah, tapi ada tulang ya Rasulullah, ini tulang lebih kuat daripada daging, maka tulang tersebut kau bawa ke pasar dan kau jual, dan uangnya untuk bela agamamu ya Rasulullah. Itu wasiatnya Siti Khadijah, istri soleh. Saya mau nanya orang Cisoka nih, desa Duku, saya mau nanya kampung Duku. Bu, saya mau nanya, kalau ibu suatu saat ada firasat mau meninggal terlebih dahulu dari suami ibu, apa yang ibu wasiatkan sama suami? Jangan kawin lagi. Bener gak? Saya mau nanya, laki-laki bapak yang di belakang, kalau ibu wasiat jangan kawin lagi, bapak kawin apa enggak? Ya, ini kayak suami-suami takut istri. Yang kencang bapak kawin apa enggak? Yang kencang kawin apa enggak? Takbir. Iya kan? Bu, saya mau nanya, kalau suatu saat ibu meninggal, kuburan belum kering, itu suami kawin lagi ya? Ibu hidup ini kawin. Ibu masih hidup, dia pengen kawin lagi. Iya, ala kuliah, perjuangan demi perjuangan. Makanya di sini perjuangan. Saya dibilang capek-capek. Makanya kalau ada kiai ustaz ceramah, ngarepin amplop hukumnya dong.
Kenapa? Allah katakan dalam Al-Quran, wa yashtaru bi ayatillah thamanan qalila. Nanti di akhir zaman ada mubalik, ada kiai, ada ustaz, ada ajaran. Ketika ceramah minta DP sekian, minta bayaran sekian, maka Allah katakan wa yashtaru bi ayatillah thamanan qalila. Dia berani jual ayat Allah dengan harga yang murah. Apa kata Allah? Min asfalin nar. Mereka adalah orang-orang yang ditempatkan di neraka yang paling bawah. Nauzubillah min. Bahkan kata Imam Zubair Syekh Ahmad Syafi'i mengatakan apa? Fa'aliman bi'ilmi lam ya'malan mu'adzamun min qabli ubadi wa dhad. Apabila ada orang alim dengan ilmunya dijual agama Allah, mu'adzabun min qabli ubadi wa dhad. Mereka adalah orang-orang yang diazab lebih cepat daripada orang-orang yang menyembah berhala di zaman Nabi Ibrahim. Nauzubillah min. Jadi kalau ada kiai ustaz ceramah ngarepin amplop hukumnya kurang kenceng tapi lebih dosa lagi ngundang Buya kagak ngamplopin. Bercanda lu, serius sahabat. Saya mau nanya, peringatan Maulid Nabi. Saya mau nanya, peringatan Maulid Nabi seneng gak? Seneng gak? Rindu gak? Saya saking rindunya, waktu saya di Madinah, saya ditangkap sama polisi. Saya mau nanya, polisi Arab sama polisi Indonesia sereman mana? Emang lu udah ada yang pernah ditangkap? Tahu dari mana lu polisi Arab lu diserang? Oh di TV. Kenapa saya bisa ditangkap? Saya baca kitab Hilyatul Auliya 11 jilid. Itu kitabnya ada di rumah saya, kitab abah saya. Saya punya kitab di rumah nih, satu rumah nih kitab semua di pet saya. Ada satu jilid kitab Biharul Anwar 120 jilid. Dulu pengen dikasih ke Abah Habib Segar oleh Buya saya. Tapi kata Habib Segar, Kiai itu kitab bawa aja, nanti saya ke Jakarta, saya main, kata Habib. Ternyata waktu itu 2009 mau ke 2010, pernikahan kakak saya yang perempuan ke Jakarta banjir. Akhirnya Abah ini dikenal dengan Habib Jaguar karena mobilnya ada ceper, jadi beliau nggak jadi datang sampai di akhir hayat beliau. Akhirnya kitab itu saya bawa ke pondok, saya kasih ke Habib Muhammad Waliullah. Habib, dulu nih anak punya Abah pengen kasih kitab nih 120 jilid, nama kitabnya Biharul Anwar. Ini banyak riwayat dari Ahlul Bait, dari keluarga Nabi. Pengarang kitabnya Imam Ja'far Shadiq, cucu baginda Nabi. Kata Habib Muhammad, Buya di perpustakaan pondok jatuhnya akhirat. Dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya, kalau cincinnya nggak muat jangan dipaksa, simpan aja buat jimat. Benar, kalau dikasih ustaz, dikasih kiai, dikasih ajengan barokah. Apalagi kalau dapat duitnya nggak habis-habis. Yang penting syaratnya jangan dijajanin. Iya, insya orang lebih sama maaf kita baca suratul Fatihah buat Habibana al-Mahbub Al-Habib Muhammad Waliullah. Kita doakan beliau mudah-mudahan sehat walafiat. Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Begitu juga semua keluarga besar Al-Habibana Sayyidina Syekh Habib Segar bin Madi bin Syekh Abu Bakar bin Zalim dan semua yang hadir, dan Ustazah Hamidah dari Balaraja, beliau sempat hadir ke sini, dan semua guru-guru kami, Ustaz Rasul dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semuanya dikabulkan segala hajatnya. Kita baca suratul Fatihah dan mudah-mudahan orang tua kita yang telah meninggal dunia Allah jadikan kuburannya taman-taman surga. Amalin sholawatnya ya, berapa kali? 400. Insya Allah duitnya banyak semuanya. Amin ya Rabbal. Kita baca suratul Fatihah untuk kesuksesan sidang terbuka Habibana Mahbub pada tanggal 23 Oktober di kampus Perguruan Tinggi Ilmu Quran di Pasar Jumat jam 3 sore. Mudah-mudahan sidang terbukanya diberikan nilai kumlot, amin, nilai terbaik, dan diberikan kelulusan yang baik, amin ya Rabbal. Dan semua para dosennya memudahkan di dalam sidangnya. Habibana Mahbub Al-Habib Muhammad Waliullah bidatul qabul wal futuh wassalamu ala hadat rasul Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril asrari al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina